Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam ibadah saat ini, bertepatan di minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kita mengakui ibu bapa dan saudara, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang memberi kita kesempatan dapat bersekutu dalam ibadah saat ini. Dan walaupun kita masih dalam masa lockdown yang membatasi aktivitas, pekerjaan, dan interaksi kita, namun marilah kita tetap semangat dan sukacita serta bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita masih dipelihara oleh-Nya. Marilah kita juga tetap menjaga diri dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sambil terus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk melindungi kita dan menghalaukan COVID-19 ini. Kita melakukan tanggung jawab dan peran kita masing-masing. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pada bagian akhir dari ibadah ini nanti kita akan mendengarkan sekilas himbauan yang menjadi sosialisasi terkait dengan respon dan responsibility kita atas COVID-19 ini. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama, kedua, dan ketiga, Tuhan Allah hadir.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menuntun dan memelihara hidup kami, hingga kami dapat menjalani dan melewati seluruh aktivitas hidup yang Engkau percayakan bagi kami, baik di dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab kami, di tengah-tengah keluarga, dan juga dalam tugas-tugas serta interaksi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu masih Engkau nyatakan bagi kami, dan Engkau menumbuhkan kerinduan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan tetap bersyukur dan memuji Tuhan, walaupun situasi yang kami jalani tidak selalu mudah. Ada sukacita, ada pergumulan di dalamnya. Kami juga memohon kiranya Engkau teguhkan iman percaya kami kepadamu dan berharap terus akan pertolongan-Mu bagi kami dan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan, walaupun kami terbatas dengan kata-kata untuk mengungkapkan rasa syukur kami, tetapi Engkau sungguh tahu isi hati kami. Kiranya Engkau pakai seluruh kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca kitab Mazmur dari Mazmur 34 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan membaca firman Tuhan sebagai pembacaan Alkitab dalam minggu ini, yakni yang tertulis dalam pembacaan pertama 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 hingga 30 dan dilanjutkan dengan ayat 41 hingga ayat 43. Dan pembacaan kedua dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 20.
Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 84, bait pertama dan keempat, ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini di minggu ke-13 setelah Pentakosta, tertulis dalam Injil Yohanes, yakni Yohanes pasal 6 ayat 56 hingga ayat 69. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah firman Tuhan bagi kita ibu bapa dan saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita terlebih lagi yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendasari perenungan kita lewat teks hari ini, izinkan saya mengangkat satu tema bagi kita, yakni perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kondisi yang sudah cukup lama kita tidak mengikuti perjamuan kudus, apakah yang ibu bapa dan saudara rasakan? Apakah yang kita rasakan? Belakangan ini muncul beberapa diskusi dari sejumlah gereja mengenai bentuk dan cara yang dapat dilakukan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, terlebih ketika lockdown ditetapkan, yakni tentang bagaimana caranya menerima pelayanan perjamuan kudus. Ada yang mencoba melakukan self-service dengan panduan ibadah secara ritual. Namun, pada umumnya banyak yang memahami bahwa menerima pelayanan perjamuan kudus secara langsung dalam ibadah dirasakan lebih mendekatkan penghayatan dalam mengimaninya. Oleh karenanya, sejumlah orang bersabar menunggu waktu yang tepat. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks hari ini, di tengah kondisi kevakuman itu, kita diingatkan kembali secara langsung oleh Yesus tentang pemaknaan yang sesungguhnya akan perjamuan kudus, yakni makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus. Dulu, ibu bapa dan saudara, oleh kalangan non-Kristen, hal itu dipahami secara harafiah dan vulgar, seakan-akan orang Kristen mempraktekkan kanibalisme. Yesus mengetengahkan kelayakan hidup atau tinggal di dalam Dia dengan makan daging dan minum darahnya. Ia berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ayat 56. Tentu yang dimaksudkan adalah hidup dalam dan oleh pengorbanannya yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Tidak ada makna terdalam bagi hidup kita selain hidup dalam penebusan Kristus. Karena lewat penebusannya kita memperoleh hidup kembali, yakni hidup yang dibaharui, hidup kekal. Ibu bapa dan saudara, Yesus sekaligus menyatakan hubungan yang menyatu, intimately bound up with Christ, sesuatu yang harus terbangun
dan dimiliki oleh orang percaya kepadanya lewat perkataannya, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 57. Yesus di sini menjelaskan sumber hidup kita yang semata hanya di dalam Yesus. Perkataan ini menyadarkan kita betapa kita tidak dapat hidup di luar Yesus. Perkataan Yesus juga sekaligus mengingatkan kita untuk mereview atau mengevaluasi seperti apakah relasi yang kita miliki selama ini dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup yang kita jalani. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Yesus bagi sebagian muridnya ternyata sulit diterima. Mereka merespon dan berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 60. Perkataan yang keras yang dimaksud bisa dipahami sebagai kritik atas mereka yang selama ini hanya membanggakan makanan sebatas manna yang diterima oleh nenek moyang mereka dan mereka tetap mati. Perkataan yang keras yang dimaksud bisa menunjuk kepada syarat mengikut dan menyatu dengan Yesus agar mereka hidup, sesuatu yang bagi banyak orang dianggap berat dan mengikat. Bukankah banyak orang Kristen juga yang hidupnya jauh dari Kristus? Bukankah ada orang tertentu menjadi Kristen secara ritual atau administratif saja tanpa hidup di dalam Dia? Bukankah orang Kristen itu artinya pengikut Kristus yang harus menghidupi karakternya? Lalu, mengapa orang tertentu misalnya sakit hati karena ditegur cara hidupnya yang tidak baik? Lalu apa makna penebusan Kristus di dalam kehidupannya? Bukankah Kristus juga dalam pengampunannya kepada orang berdosa, Ia mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Itu artinya ibu bapa dan saudara, syarat dan respon yang mengikutinya ialah tidak berbuat dosa lagi ketika karunia dan pengampunan Tuhan itu kita terima. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, reaksi atas perkataan Yesus cukup mengejutkan. Pada ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Perhatikanlah ibu bapa dan saudara, bahwa mereka yang meninggalkannya itu bukan sekedar pendengar saja. Mereka bukan sekedar simpatisan atau pengunjung saja yang pada waktu-waktu tertentu bertemu dengan Yesus, melainkan murid-murid Yesus di luar dari ke-12 murid itu, di luar dari the 12 inner circle of discipleship. Dan mereka itu jumlahnya banyak. Tetapi kalau kita hadapkan dengan kondisi real dalam kehidupan kita ibu bapa dan saudara, konsekuensi dari suatu kritik atau teguran memang sering sekali tidak menyenangkan bagi orang tertentu. Itu sebabnya juga penulis Ibrani berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam Ibrani 4 ayat 12. Penulis yang sama juga, yakni penulis Ibrani, mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan atau firman Tuhan bagi kita memang memiliki banyak dimensi. Apakah itu sebagai penguatan, kadang-kadang juga menjadi penghiburan, tetapi juga sekaligus bisa sebagai teguran dan pengajaran ataupun kritik. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oleh karena itu, ibu bapa dan saudara, hanya orang yang terbuka kepada firman Tuhanlah yang dapat diubahkan olehnya dan memberi arah dan tuntunan pada jalan kehidupannya. Ada banyak orang yang berkata bahwa ia rindu akan sapaan firman Tuhan, tetapi banyak juga yang hanya ingin membaca atau mendengarkan apa yang sesuai dengan selera dan apa yang cocok baginya. Ya, kalau tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya, maka ia tidak terbuka terhadapnya. Ada juga orang yang rindu dan menginginkan terjadi perubahan di dalam hidupnya, tetapi ia ingin melakukannya dengan caranya sendiri di luar Tuhan. Tapi kalau keinginan dan selera kita sendiri yang ingin tetap kita kedepankan untuk mengubah hidup kita, bukankah jalan-jalan yang kita tempuh selama ini justru telah menjerat kita pada hidup yang tidak benar, pada dosa dan pelanggaran atas firman dan kehendak Allah? Oleh karenanya, kita selalu membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi hidup kita. Sebagaimana misalnya pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika banyak di antara murid-muridnya yang lain meninggalkannya, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 67. Pertanyaan ini tentu adalah semacam test case untuk menguji dan menguatkan motivasi mereka. Memang tidak dapat disangkal ada begitu beragam motivasi dari orang yang mengikut Yesus. Ada orang yang mengikut Yesus karena mereka melihat mukjizat. Ada orang karena kenyang dan makan oleh mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada juga orang datang dan ingin mengangkatnya sebagai raja pembebas. Ada juga yang ingin didudukkan di sebelah kanan dalam posisi yang terhormat. Oleh karenanya, menguji motivasi sangat perlu bagi orang percaya, agar dengan itu selalu mengasah dan membarui kembali relasi dan ketergantungannya dengan Tuhan.
Lalu kemudian pertanyaan Yesus tadi direspon oleh Petrus dengan mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 68 dan 69. Dan kita memahami bahwa Petrus sesungguhnya mewakili ungkapan dan isi hati dan sikap kita di hadapan Tuhan, bahwa tempat dan arah perjalanan hidup kita semata hanya kepada Tuhan saja. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan dan pernyataan Petrus di hadapan Tuhan menyegarkan dan menguatkan kita saat ini, ibu bapa dan saudara, dalam perjalanan hidup kita. Kita seakan sedang berjalan dengan tertatih dalam keras dan terjalnya kehidupan, di mana banyak orang sedang bertarung untuk hidup survive dan terlindungi dari ancaman virus yang bagaikan malaikat el-maut, pencabut nyawa, di mana kita seakan bukan lagi pemegang kendali atas hidup kita. Ada bahkan sementara orang yang tidak bisa membayangkan atau menggambarkan perjalanan seperti apakah yang sedang dijalani saat ini, karena seakan menjalani sesuatu yang tidak pasti. Tetapi tentulah tidak mudah juga menetapkan rencana dan target kerja saat ini bagi banyak orang. Tidak sederhana untuk membuat ikatan perjanjian atau memutuskan suatu perkara dengan kondisi sulit saat ini. Namun perkataan, kepada siapakah kami akan pergi, sesungguhnya bukan karena Petrus yang memberikan pertanyaan itu tidak tahu arah atau sosok yang akan dituju, melainkan bahwa tidak ada pilihan atau tujuan lain dalam kehidupannya selain di dalam Yesus. Oleh karenanya, hanya kepada Yesuslah tujuan arah hidupnya melangkah. Mungkin ibu bapa dan saudara pernah mendengar atau menyanyikan penggalan sebuah lagu yang menuliskan seperti ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Lagu itu, ibu bapa dan saudara, mengungkapkan dan menggambarkan betapa hanya Yesuslah satu-satunya penolong dan jawaban dalam kehidupan kita. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, apa yang kita butuhkan saat ini dalam menjalani hidup dan membangun relasi dengan Tuhan ialah komitmen untuk tetap taat dan setia kepadanya, walaupun berbagai kesulitan dan pergumulan menghadang. Kita semua tahu bahwa Yesus sudah mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Salib yang kita hadapi dan mesti kita pikul saat ini ada dalam berbagai kondisi sulit yang tentunya menuntut ketaatan dan konsistensi kita. Tetapi Yesus juga menawarkan pertolongannya, pertolongan yang disediakan bagi kita. Ia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 hingga 29. Marilah kita merespon tawaran dan ajakan Yesus ini, agar kita
mendapatkan jawaban dan pertolongan yang menguatkan kita melangkah dengan percaya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu, dan kami ingin menyerahkan kembali sepenuhnya pada otoritas Tuhan. Kiranya Engkau meneguhkan firman-Mu bagi kami, dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami ingin berdoa saat ini untuk berbagai pergumulan yang kami hadapi, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi bersama masyarakat dan warga dunia saat ini. Bahkan dalam konteks kami yang khusus, membatasi sungguh gerak, interaksi, persekutuan kami, dan juga dengan aturan-aturan yang kami harus taati sebagai bagian dari tanggung jawab kami untuk kehidupan bersama yang kami jalani. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan, Engkau akan menopang kami senantiasa. Engkau akan memberi kami tetap semangat dan sukacita, bahwa harapan kami, penuntun kami, yang menerangi seluruh jalan hidup kami adalah Tuhan sendiri. Kami akan tetap berjalan bersama Engkau, karena tidak ada jalan lain, tidak ada arah dan tujuan lain dalam kehidupan kami selain hidup di dalam Engkau. Ya Bapa di dalam surga, berkatilah anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, berkati warga kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Engkau kiranya melindungi dari sakit penyakit, mereka yang dirawat karena sakit, Engkau juga kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Mereka yang ditinggalkan orang-orang terkasih, teguhkan hatinya untuk menatap masa depan, bahwa mereka akan tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, untuk pemerintah yang bekerja dengan sekuat tenaga, dengan segala kesungguhan untuk menghadirkan hal yang lebih baik dalam kehidupan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Engkau berkatilah juga proses vaksinasi, dan agar setiap orang juga terbuka untuk melakukannya, menerima vaksinasi, agar mereka setidaknya memperoleh kekuatan, daya tahan menghadapi ancaman virus. Engkau berkatilah masyarakat kami dalam menjalankan disiplin, agar kami dan mereka semua terbantu juga, terbebas dari sakit penyakit. Ya Bapa dalam surga, kami ingin berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, bila mana ada yang bersuka cita, baik oleh pertambahan usia dan juga berkat-berkat lainnya, kiranya akan semakin mendekatkan mereka kepada Tuhan, seraya mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Ya Bapa dalam surga, berkatilah kami juga dalam persekutuan, walaupun kami jalani dengan kondisi yang sangat terbatas, bahkan sangat-sangat terbatas dalam interaksi, tetapi Engkau berkatilah sarana yang dapat kami pakai, baik secara virtual, untuk tetap mengikat kami dalam satu roh, satu iman kepada-Mu. Berkati jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Dalam persiapan kami juga mempersiapkan rapat tahunan jemaat, Engkau kiranya tetap memberikan kami semangat untuk melihat, untuk memikirkan, untuk mengerjakan apa yang dapat berguna bagi perjalanan gereja-Mu ke depan. Ya Bapa dalam surga, berkati anak-anak kami dari bayi, anak yang bertumbuh, anak-anak yang dalam menjalani masa sekolah yang saat ini dilakukan secara online. Engkau berkatilah ya Tuhan, berikan tetap semangat, hikmat, pengetahuan, dan berkati juga para orang tua yang juga mendampingi, menopang, memberi support. Berkati mereka yang juga harus bekerja pada front line. Engkau kiranya melindungi mereka terhindar dari sakit penyakit ya Tuhan. Bapa dalam surga, ada banyak hal yang ingin kami mohonkan kepada-Mu,
walau kami terbatas untuk mengungkapkannya, tetapi Tuhan tahu sungguh isi hati kami. Kiranya Engkau memberikan seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah juga doa kami pada saat kami akan berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128 bait pertama dan keempat, Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di lautan deru, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbing tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua warga jemaat GKIA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian di dalam masa lockdown ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rapat tahunan jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 September 2021 pukul 10.30 pagi melalui Zoom. Anggota jemaat terdaftar yang telah CD atau confirm memiliki kewajiban untuk mengikuti rapat tahunan jemaat demi pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini, kami ingin menghimbau jemaat agar dapat mematuhi peraturan pemerintah New South Wales agar kondisi semakin membaik, restriction juga semakin melonggar, dan dengan demikian membuka peluang untuk kita dapat bertemu muka di dalam ibadah-ibadah di gereja. Izinkan kami juga menghimbau jemaat agar dapat mengikuti program vaksinasi agar mengurangi risiko dampak yang diakibatkan oleh COVID apabila tertular. Sampai jumpa lagi
Tuhan memberkati kita sekalian.